kita kuat dan perkasa. Mari kita masuk ke dalam ungkapan situasi dan bernyanyi Allahku dahsyat dan dengan sayapmu. Antara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Firman-Mu katakan beserta, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu akan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Raja. Mana aja? Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku.
Mari kita satu dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah live Zoom meeting ini, Tuhan. Kiranya ibadah ini Engkau mau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Kiranya Engkau mau bukakan pintu hati kami, sehingga kami dapat mendengar dan menyerapi apa yang kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Share screen-nya udah benar belum sih nih? Kok gue kayak berhenti ya? Baik, rekan-rekan pemuda, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Sambil kita bernyanyi dari Gita Bakti 2, Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk namanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, mending kecapi dan tampung gendang. Hai semua yang bernapas, pujilah Dia untuk namanya, karena namanya ajaib benar. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih sayang-Mu pada kami, terbukti pada hari ini. Kau boleh memberkati seluruh aktivitas kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami boleh kembali dipertemukan melalui persekutuan ibadah Gerakan Pemuda. Ya Bapa, ibadah ini segera dimulai. Kiranya Kau mau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Kau yang kiranya memberkati mereka, sehingga mereka boleh sampai di tujuan yang selamat dan boleh mengikuti ibadah Gerakan Pemuda bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan kami atas salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita tiba dalam pembacaan Mazmur. Mari kita buka bacaan kita dari Mazmur 104, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Mazmur 104, ayat 19 sampai dengan yang ke-30, kita baca sesuai dengan pembacaan Mazmur. Saya yang bercetak keluar dan teman-teman semua membaca yang bercetak ke dalam. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, Yang tahu akan saat penggunaannya. teman-teman sudah dibuka Alkitabnya. Kita
Dibaca silih berganti ya, nggak apa-apa. Di-unmute aja kalau baca Alkitab. Oke, Mazmur 104 ayat 19-30. Kita baca silih berganti ya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa. dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. Dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya, Dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ itu bergerak bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar, Di situ kapal-kapal berlayar, dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila kau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Teman-teman, kita kembali bernyanyi dari Firman 46, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berguna, haleluya. Sekalipun kehidupan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Ya teman-teman, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, sang sumber pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu semua boleh kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Inilah doa dan syukur kami ya Allah yang dipanjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, bacaan kita dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Ya, teman-teman sudah buka semua kitabnya. Saya akan bacakan Keluaran pasal yang ke-21, ayat ke-33 sampai ayat ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya. Tapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga.
Tapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. 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 Ya, teman-teman sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah kebebasan yang terbatas. Jadi, setiap kita adalah manusia yang bebas. Gitu. Kita bebas untuk menentukan pilihan atas hidup kita bebas untuk berpendapat, kita bebas juga untuk melakukan berbagai macam hal yang dapat kita lakukan. Setiap kita punya kebebasan itu. Next. Ya, bahkan sebagai warga negara di Undang-Undang 1945 pasal ke-28E ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan bahwa setiap kita sebagai warga negara memiliki kebebasan tadi, kebebasan untuk memeluk agama, mendapatkan pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, berhak untuk menyatakan pikiran atau sikap sesuai dengan hati nurani kita, bebas untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap kita memiliki kebebasan itu. Dan itu diatur dalam undang-undang kita. Nah, tetapi teman-teman sekalian, setiap kita yang lahir dan memiliki kebebasan tadi, juga terbatas pada kebebasan orang lain. Saya memiliki kebebasan atas diri saya, tetapi orang lain, Kak Clara misalnya, punya kebebasan yang sama seperti yang saya miliki. Gitu. Jadi kebebasan yang saya miliki saat ini adalah kebebasan yang terbatas pada kebebasan orang lain. Gitu. Selanjutnya, mengapa saya mengajak kita untuk berpikir tentang kebebasan secara pribadi dan juga relasi kita kepada sesama? Karena kitab Keluaran pasal 21 ayat ke-33 sampai ayat ke-36 ini berbicara tentang peraturan kerusakan harta milik, yang berarti ada hubungannya, ada relasinya dengan hubungan kita kepada sesama kita. Itu. Jadi, teman-teman sekalian, kehidupan orang Israel kuno pada prinsipnya sangat erat hubungannya dengan aturan, dengan prinsip hidup gitu. Kalau kita ngikutin SBU dari hari Minggu kemarin, kita berbicara juga banyak tentang aturan-aturan, dari aturan tentang bagaimana bersikap kepada seorang budak, gitu, bagaimana relasi kita dengan sesama, seperti pada malam hari ini. Jadi berbagai macam aturan yang diatur secara khusus bagi orang-orang Israel pada zaman dahulu, hingga bagaimana kehidupan mereka dengan Tuhan, itu semua diatur, gitu. Dan kitab Perjanjian Lama secara khusus banyak menyebutkan tentang aturan-aturan tersebut. Gitu, bagaimana kehidupan orang-orang Israel itu diatur sedemikian rupa agar relasinya dengan sesama, relasinya dengan Tuhan, relasinya bahkan dengan budak mereka, dengan peliharaan mereka, itu semua teratur dengan baik. Gitu. Nah, pada malam hari ini kita berbicara tentang relasi manusia dengan manusia lainnya. Itu sebabnya pada pembukaan tadi saya mengatakan bahwa setiap kita adalah manusia yang bebas, tetapi kita juga terbatas pada kebebasan orang lain. Gitu. Bagaimana relasi kita dengan sesama itu harus dijaga dengan tadi, ketika kita punya hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, misalnya kita mau bikin status atau kita mau ngepost sesuatu di media sosial kita bebas untuk melakukan hal tersebut. Tapi di sisi yang sama, orang lain punya kebebasan yang sama juga untuk melakukan hal yang kita lakukan. Dan di titik itulah kita hendaknya saling menghargai satu sama lain. Bagaimana relasi kita dengan sesama kita, bagaimana relasi kita dengan orang lain,
di sini menjadi yang terpenting gitu, untuk kita saling menghargai, untuk kita saling menghormati kebebasan orang lain yang ada di sekitar kita. Kebebasan hidup seseorang, kalau di Sabda Bina Umat, tema yang diberikan adalah kepentingan pribadi versus kepentingan orang lain. Tapi saya memilih kata kebebasan karena kalau kepentingan hanya sesuatu yang penting-penting saja, tapi kebebasan lebih mencakup lebih luas gitu, lebih mencakup bagaimana relasi-relasi tadi boleh terjalin begitu. Ketika kebebasan kita sebagai seseorang juga dimiliki oleh orang lain gitu. Dan inilah yang hendaknya kita dalami, bahwa sebagai manusia kita tidak hidup seorang diri gitu. Sebagai manusia kita memiliki hak dan kewajiban untuk menjalani kehidupan kita. Tapi di tengah kita sebagai manusia, kita hadir juga di tengah-tengah keluarga. Lalu kita hadir juga di tengah-tengah komunitas kita, dimanapun kita berada. Mungkin komunitas sekolah, komunitas di gereja, dan lebih luas lagi kita hidup di tengah bangsa Indonesia. Gitu. Jadi di tengah kebebasan yang kita miliki sebagai manusia untuk memilih hak dan kewajiban, maka ada hal-hal yang lebih besar lagi yang orang lain juga miliki. Jadi kita tidak bisa atau tidak mampu untuk egois hanya memikirkan kebebasan diri kita saja. Oh, saya bebas untuk menyatakan ini, saya bebas untuk menyatakan ini, saya bebas untuk berlaku seperti ini, tanpa memikirkan bahwa orang lain di sekitar kita memiliki kebebasan yang sama, dan itu merusak mereka atau itu meresahkan mereka. Akibat kita merasa bahwa ya kita bebas lah melakukan ini, kita bebas melakukan itu. Nah, teman-teman sekalian, kebebasan yang kita miliki sebagai pemuda hendaknya kita pakai untuk yang pertama, hidup saling menghargai sebagai sesama manusia yang bebas. Sebagai orang yang memiliki kebebasan untuk senantiasa bertutur kata, senantiasa melakukan segala sesuatu, kita bebas untuk melakukan segalanya. Dan tapi yang perlu diingat yang pertama adalah marilah hidup untuk saling menghargai satu sama lain. Bagaimana kehidupan kita sebagai manusia hendaknya saling menghargai satu dengan yang lain. Kita memiliki kebebasan, tapi kita perlu ingat bahwa orang-orang di sekitar kita punya kebebasan yang sama. Oleh sebab itu marilah kita hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Sebagai manusia yang bebas tadi, sebagai manusia yang bebas untuk melakukan berbagai hal yang kita kehendaki. Dan yang kedua, gunakan kebebasan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bukan menjadi luka bagi orang lain. Seringkali yang kita temukan mungkin di media sosial atau dimanapun kita berada, kebebasan yang kita miliki justru bukan menjadi berkat bagi orang lain, tapi menjadi luka atau menjadi sesuatu yang menyakiti orang lain. Gitu. Maka pada saat ini mari kita sama-sama menggunakan kebebasan yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi luka bagi orang lain. Kita memang manusia yang bebas, kita bebas untuk melakukan apa saja, tetapi ingat, kebebasan kita hendaknya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bukannya justru apa yang kita lakukan menjadi luka bagi orang lain, meninggalkan luka, meninggalkan trauma, meninggalkan kepahitan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Kita hidup sebagai sesama manusia. Tapi pernahkah kita melihat manusia lain juga adalah manusia yang sama dengan kita? Seringkali sebagai manusia kita menganggap bahwa ya kalau misalnya dia berbeda dalam kondisi fisik atau gender, dan berbagai hal yang menurut kita berbeda dengan kita tidak memandang mereka sebagai manusia lagi. Kita memandang mereka sebagai manusia yang berbeda. Dan kita secara tidak langsung tidak memanusiakan mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Yang juga adalah sama dengan kita, sebagai sesama ciptaan. Maka gunakanlah kebebasan kita sebagai manusia untuk juga memanusiakan manusia lain. Hidup dengan saling menghargai, menjadi berkat bagi sesama kita, dan juga memanusiakan setiap manusia yang ada di sekitar kita. Kiranya setiap kita
boleh menggunakan kebebasan yang kita miliki sebagai manusia untuk melihat juga sesama kita. Melihat bagaimana sesama kita juga begitu berarti. Sesama kita juga perlu dihargai. Dan sesama kita juga adalah manusia yang sama dengan kita. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama halnya dengan kita. Oleh sebab itu, gunakanlah kebebasan yang kita miliki sebagai manusia untuk senantiasa menjadi berkat. Kiranya setiap kita boleh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita boleh senantiasa menerapkannya dalam setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Oke, rekan-rekan pemuda, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi, mari kita kembali bernyanyi dari kitab Bakti 126, Damai Sejahtera, bait yang pertama dan yang kedua. Damai sejahtera hidup padaku, sungguh ku rasakan meliputi hatiku, kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera di Tuhan padaku. Ingin bagikan damai yang ku alami hidupku, supaya bumi penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku, dengan Allah Bapa mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku, ini apakah kita tetap teguh, setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Ya, teman-teman sekalian, kita mau masuk dalam doa syafaat. Apakah ada yang mau didoakan secara khusus? Yang itu Kak, anak PT itu yang barusan meninggal. Oh, meninggal. Oke, Kak. Aku cek dulu namanya. Ada lagi teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain? Ada yang mau didoain? Ada yang mau didoakan, Kak? Nggak ada ya, teman-teman ya? Jadi, nggak ada yang ulang tahun atau ujian? Si Dela minggu kemarin. Oh ya, Dela. Oke. Dela. Ulang tahun, ujian kayaknya bermasuk sekolah ya. Jadi kayaknya mau ujian. Oke. Kalau nggak ada yang mau didoakan secara khusus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Allah, Sang Sumber Pemilik kehidupan kami, syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah, Sang Sumber Pemilik kehidupan kami. Bersyukur pada malam hari ini kami dapat bersekutu bersama, kami dapat belajar dari firman-Mu untuk senantiasa memakai kebebasan yang kami miliki sebagai manusia, untuk saling menghargai sesama manusia lainnya, untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan untuk senantiasa memanusiakan setiap manusia yang ada di sekitar kami. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa menguatkan kami, boleh senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Ya Allah, Sang Sumber Pemilik kehidupan kami, malam hari ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga terkasih dari Giansi Kesaulaya yang boleh kehilangan saudari kami ini yang terkasih. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa hadir bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya ketabahan, kekuatan, dan penghiburan sejati yang asalnya daripada-Mu senantiasa hadir, merangkul keluarga-keluarga yang ditinggalkan, dan senantiasa boleh menguatkan selalu. Dan itu semua kami mohon hanya berasal daripada-Mu saja, ya Allah. Ya Allah yang baik, kami berdoa juga secara khusus bagi setiap kami, para anggota Gerakan Pemuda GPB Betania. Kiranya dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai karyawan, apapun tugas dan tanggung jawab kami hari lepas hari, kiranya Tuhan senantiasa hadir, merangkul kami, menjaga kami, memberikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu untuk menjalani tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk mencari hari-hari ini dengan penuh sukacita dan penuh kesabaran di tengah pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Kiranya tangan kasih-Mu senantiasa hadir bagi setiap kami. Ya Allah yang baik, berdoa juga bagi rekan-rekan kami yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Kiranya setiap mereka yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia, secara khusus bagi saudari Della, kiranya Tuhan boleh ingatkan kembali lewat pertambahan usia ini bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa hadir bagi kehidupannya. Tuhan senantiasa memberikan berkat yang tidak berkesudahan dalam kehidupannya. Bukti nyata bahwa 1 tahun Tuhan sudah tambahkan bagi usianya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang saat ini juga boleh mengikuti ibadah secara virtual. Kiranya dalam setiap pergumulan, sukacita yang boleh kami alami pada hari-hari kemarin atau pada saat ini, semua kami mau mengucap syukur hanya kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pengurus Gerakan Pemuda dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh dilakukan untuk senantiasa hadir bagi para anggota Gerakan Pemuda dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan boleh menguatkan, menyertai selalu dan memberikan hikmat yang berasal daripada-Mu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengurus dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita tiba dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya sambil mengingat pesan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan,
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat akan tercurah. Dan berkatkan tercurah, itulah janjiku. Hidup sedang dari surga, diberi menebus. Dan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, itulah hidup kembali segar di atas bukit rapi yang terdengar. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, di atas bunga penuh. Dan berkatkan tercurah, ini kami berseru. Bila dengar limpah-limpah, ada deras sabdamu. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, dia tersudah penuh. Rekan-rekan pemuda, mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan kami, kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa, baru saja kami memberikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan persembahan tersebut agar dikelola dengan baik untuk pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Ini pengutusan dulu atau ada warta dulu, kakak-kakak? Enggak, langsung amanat Langsung. pengutusan, Kak. Ya. Teman-teman pemuda sekalian, mari kita akhiri ibadah ritual kita pada malam hari ini dengan melanjutkan ibadah yang aktual dalam setiap langkah kehidupan beriman kita, dengan senantiasa hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, hidup menghargai, dan juga tidak lupa untuk memanusiakan setiap manusia yang kita jumpai. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti Kidung Jemaat 346.
kasih Kristus mengawal, Tuhan Allah beserta, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta. Sayapnya penaungan, sabda Kristus sang kapan, Tuhan Allah beserta, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta kita dalam susah dan geluh, rangkulannya Tuhan Allah beserta kita, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta kita, panji kasih pegangan, maupun kali depan, Tuhan Allah beserta kita, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta kita. Ya, rekan-rekan pemuda sekalian, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam kasih
setia hati sempurna. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dan Tuhan. Dan visi yang mewujudkan sosok yang benar itu berbangsa akan dijawab pemudi dan pemuda. Selamat malam. Oke. Terima kasih. Ibadahnya boleh berakhir. Untuk pelayan firman Kak Valeri, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Valeri dalam setiap langkah kehidupannya. Untuk teman-teman juga yang bertugas dalam ibadah malam hari ini ada MC, Saudara Edward Tambayo, ada pemain musik, Saudari Olivia Kariso, terima kasih atas pelayanannya. Dan untuk teman-teman semua anggota Gerakan Pemuda yang pada malam hari ini boleh hadir, terima kasih. Bahkan ada yang masih kerja, Empo masih di luar, dan teman-teman lain tadi ada beberapa yang masih di luar. Terima kasih atas kehadirannya, atas kesetiaannya dalam ibadah Gerakan Pemuda. Untuk teman-teman yang lain juga terima kasih untuk hadir dalam ibadah ini. Kiranya teman-teman boleh hadir terus dalam ibadah Gerakan Pemuda, baik melalui video recording maupun melalui Zoom meeting seperti hari ini. Itu aja. Ada lain yang mungkin mau ditambahkan dari teman-teman lain? Oh,